28 negara di Asia dan Eropa ikut serta dalam pameran Indo Defense 2016 di Jakarta International Expo Kemayoran. Seperti apa kemeriahan pameran yang menjadi ajang promosi dunia internasional di bidang pertahanan ini? Berikut liputan Erik Himawan dan juru kamera Andrianto. Ya pemirsa, saat ini pameran yang diselenggarakan di Jakarta International Expo 2016, Indonesia Defense ini diselenggarakan dari hari ini 2 November hingga 5 November 2016. Saat ini informasi kami dapat ada sekitar 800 perusahaan, baik itu internasional ataupun dalam negeri yang saat ini ikut turut serta berpartisipasi untuk ajang promosi dari sektor keamanan dan pertahanan. Tadi juga pukul 9 ada Wakil Presiden Yusuf Kala yang sempat membuka dan didampingi oleh Menteri Pertahanan Ria Mizatia Kurdu dan Menteri Dalam Negeri dari Dalam Negeri Cahyo Kumolo. Dan saat ini juga kita bisa lihat bagaimana canggihnya alat-alat pertahanan yang ada di dunia, khususnya yang ada di bagian Eropa. Sementara itu pemirsa, saya ingin berbincang-bincang dengan salah satu eksibitor, yaitu Mr. Ilya. Good afternoon, Mr. Ilya. Good afternoon, sir. Yeah, Mr. Ilya, can you explain to us what kind product that you have in your country that the latest technology and the newest? Yes, of course. Yes, of course. First of all, I would like to say thank you for inviting us for Indo Defense. And our relations with the Ministry of Defense of Indonesia is now very intensified. At first, I want to say that we hosted a visit of the Minister of Defense to Belarus. It was in April 2016. Yes, and also we had a big delegation visit for the Ministry of Defense from Belarus summer 2016. And now we are participating in Indo Defense. Actually, this is the second time. Yes, and we have, as you may see, we have a national pavilion, Belarus National Pavilion, where we represent, as to our mind, the latest technologies that can be interested for the Ministry of Defense of Indonesia. If we talk about the products, yes, so I would rather not mention a particular product, yes, but I would say that we are proposing a number of projects for the Army, Air Force, Air Defense, of course, yes, and for the Navy. And for each, we have a number of perspective projects. Yes, some of them are already realized. Yes, for example, the remote control weapon station that we already supplied to Pindad, and we have a close cooperation with Pindad. We propose a transfer of technology. Yes, and our remote control weapon stations are already on Anoa, and we integrated the local weapon, so it means already transferred the technology. Yes, actually made a first step for the technology transfer. Yes. Mr. Ilya, can you explain? This is the high-end technology. Can you explain about to us what country that already your customer loyalty? You see, in Belarus, the defense industry is very well developed. Yes, today we already 25 years on international market. We cooperate with more than 40 countries in the world, yeah, where we signed the intergovernmental agreements with them. And of course, today we are already have good cooperation with African countries, yes, Central Asian countries, yes. But now we are very focused in Southeast Asia, and of course, the main country here is Indonesia. Yes, Indonesia. Yes. Ilya, thank you so much for the interview. Thank you very much. Please welcome to our booth. Yep. You are always welcome. Thank you, Mr. So much. Yeah. Ya pemirsa, saat ini di Jakarta ataupun Indonesia Defense 2016 ada sekitar 28 negara yang turut serta, diantaranya saat ini adalah dari Belarus, ada juga dari Malaysia, Singapura, Australia, Jepang, yang memang saat ini mereka mempertontonkan ataupun mempertunjukkan bagaimana produk-produk dari keamanan ataupun pertahanan mereka yang memang saat ini menjadi sorotan dunia. Erik Himawan, Andrianto, Berita 1, Jakarta. Ya, lantas mampukah industri pertahanan Indonesia menjadi tuan rumah di negeri sendiri? Lalu apa saja tantangan di industri ini? Simak pembahasannya saat lagi. Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Komersial PT Pindad Persero, Bapak Wijayanto.
Baik, kita akan langsung memulai dialog. Pak Wijayanto, selamat malam. Selamat malam, Mas Terima kasih Kevin. sudah hadir bersama kami, Pak Wijayanto. Kalau saya menyimak pernyataan dari Pak JK tadi ya, kalau kita mau berperang, kalau kita mau damai, kita harus siap berperang. Apakah kemudian ini berarti industri pertahanan di Indonesia ini pasti menguntungkan, Pak Wijayanto? Bicara tentang industri pertahanan, memiliki karakter industri dan investasi yang sangat berbeda sebagaimana yang dikenal oleh kalangan di financial market. Kami bukan produsen consumer goods, kami bukan produsen infrastruktur, bukan juga produsen susu, tapi adalah industri militer yang memiliki teknologi tinggi. Ada 3 karakter cukup kental dalam investasi ini. Yang pertama, high tech, kedua, high investment, dan ketiga, small market. Baik. Tapi Pak Wiji, kalau kita bicara mengenai anggaran pemerintah Indonesia ya, pada tahun ini saja turun nih menjadi 99,5 triliun rupiah. Nah ini efeknya seberapa besar pada industri pertahanan? Kalau dari pembelanjaan pemerintah, kami memiliki beberapa mekanisme atau skema pembelanjaan dan kami berterima kasih kepada pemerintah, kepada Parlemen, Kementerian Pertahanan dan Kementerian BUMN. Ada 2 skema. Ada skema namanya pinjaman dalam negeri, ada skema rupiah murni melalui APBN atau APBNP. Ada juga skema ketiga yaitu kredit ekspor. Nah, dalam 3 skema ini yang mengalami pemotongan cukup besar kemarin pengetatan adalah untuk PDN, pinjaman dalam negeri. Nah, mengapa? Karena daftar kegiatan prioritasnya disusun sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita dalam melakukan proses pinjaman dalam negeri. Namun dalam hal ini kami melihat ruang untuk tumbuh cukup tinggi dan kami cukup optimistis pada tahun-tahun mendatang di tengah kegiatan pemerintah sedang mengetatkan anggaran karena lebih mementingkan sektor lain, kami cukup optimistis akan memiliki pertumbuhan usaha yang cukup besar. Jadi meskipun anggarannya berkurang begitu, tapi ada potensi keuntungan itu besar juga gitu ya Pak Wijaya? Karena kami sekarang juga tidak bergerak hanya untuk domestik, tapi juga untuk pasar ekspor. Baik PT Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL dalam beberapa tahun terakhir sangat gencar membuka pasar ekspor. Nah berarti kalau misalnya ada pemain-pemain di dalam industri ini Pak, ini kalau menurut Anda, kalau misalnya mau mencari keuntungan harus seperti itu strateginya, harus ekspor, seperti apa nanti untungnya? Ada 2 strategi utama yang kami tempuh yang merupakan bagian dari amanat pendahulu kami di manajemen PT Pindad. Yang pertama adalah melalui produk inovasi. Anda bisa melihat munculnya senapan baru SS2 V7 subsonic, tidak ada suara sama sekali, submachine gun 9 mm, pistol G2 premium, ataupun juga kendaraan baru kami tank boot dengan meriam besar 105, kendaraan anti ranjau. Itu adalah bentuk-bentuk inovasi. Yang kedua, kami melakukan proses pertumbuhan usaha melalui partner dengan mitra asing. Dengan mitra asing ini, Pindad mewajibkan 3 hal pokok. Adanya transfer of technology. Kedua, harus sepakat bukan cuma Indonesia marketnya. Dan yang ketiga, harus menjadikan Pindad sebagai strategic hub mereka dalam supply chain untuk pasar globalnya. Dengan demikian Pindad pun ikut main, ikut kontribut dalam pasar Asianya. Itu kami lakukan untuk mendongkrak pertumbuhan usaha PT Pindad. Baik, tapi kalau produk pertahanan Indonesia dibandingkan dengan dunia internasional nih, Pak, ini kita daya saingnya seberapa kuat sih, Pak? Tentu dalam hal pengembangan dan penguasaan teknologi kita masih harus banyak belajar pada industri-industri terkemuka seperti Lockheed Martin, Boeing, BAE Systems, Finmekanika untuk menyebut beberapa nama pemain besar ya. Namun kita juga harus cukup bangga, kami memiliki keunggulan-keunggulan kompetitif di produk-produk tertentu. Misalnya PT Pindad yang sangat dikenal oleh industri militer adalah senapan serbu. Kami memiliki namanya SS2 V4 Heavy Barrel. Senapan ini sudah 9 tahun berturut-turut juara di kejuaraan internasional di Australia yang diikuti oleh semua brand atau produk-produk senapan serbu dunia. Indonesia nomor 1 tuh Nomor ya? 1 dipakai oleh TNI Angkatan Darat. Kami berterima kasih sekali kepada kontribusi teman-teman dari Angkatan Darat yang menggunakan produk buatan Pindad. Karena itulah Panglima TNI, Presiden, Kementerian Pertahanan, Kementerian BUMN mendorong dan mewajibkan sebagaimana amanah Undang-Undang Nomor 16 tahun 2012 wajib menggunakan produk dalam negeri untuk senapan serbu. Kita tidak dipandang sebelah mata itu oleh negara-negara besar seperti Inggris, Amerika, begitu. Indonesia kan negara Asia, mungkin kalau buat mereka anggaran militernya kita kecil sekali gitu. Seperti gimana? Persepsi yang ada adalah memang begitu dengar nama Indonesia, karena kami cukup gencar di Timur Tengah ya, begitu kami presentasi, Indonesia, TKI. Tapi begitu kami tunjukkan, kami juara 9 tahun berturut-turut di Australia, juara di Brunei, juara di ASEAN, baru mereka diam. Tunjukkan senjatanya. Pameran terakhir yang kami ikuti di Jordan, pameran khusus untuk pasukan khusus, Special Operation Forces Exhibition di Jordan, 3 bulan yang lalu. Kami uji senapan runduk kami.
SPR2 kaliber 12,7. Kami berhasil bersaing dengan produk-produk seperti yang terbesar, seperti misalnya kalau nggak salah kemarin itu kami dengan Travelo, dengan Barrett M150. Kami berhasil unggul dengan mereka. Nah, artinya apa? Kalau diberi kesempatan, produk anak bangsa ini juga memiliki competitive edge, memiliki keunggulan yang memiliki ruang tadi itu. Kami menyebutnya ruang untuk tumbuh. Karena kami melihat besar sekali nih potensinya. Potensi untuk ruang bertumbuh membesar. Tapi kalau untuk permodalan nih, Pak Wijaya, ini permodalan kesulitan tidak ini mendapatkan kredit dari bank ataupun modal dari mana sebetulnya? Kalau industri pertahanan kami selama ini memiliki dukungan dari pemerintah untuk reinvestasi atau permajaan permesinan melalui skema PMN. Tahun ini Pindad memiliki suntikan modal dari pemerintah 700 miliar untuk permajaan mesin-mesin industri amunisi kami, mesin-mesin senjata kami, dan mesin-mesin kendaraan tempur. Pabriknya yang diremajakan karena beberapa mesin cukup tua. Namun di luar itu kami juga memiliki dukungan dari perbankan BUMN. Semangat untuk sinergi cukup tinggi. Yang kami sekarang sedang menyampaikan usulan kepada pemerintah melalui diskusi, baik di Kementerian BUMN, mungkin Mas Kevin sudah mendengar, ada rencana bentuk holding BUMN pertahanan. Kami berharap dengan terbentuknya holding itu leveraging position industri alutsista kepada perbankan, financial market, kepada investor, cukup tinggi nilainya suatu saat. Tapi Pak Wijaya memberikan ruang juga nggak untuk pihak swasta untuk masuk ke dalam industri ini? Paling tidak untuk berperan sama besarnya tanpa kemudian mengorbankan national security kita. Ada beberapa kategori dalam Undang-Undang Industri Pertahanan sebagaimana amanat dari Komite Kebijakan Industri Pertahanan. Ada Tier 1 seperti Pindad, PT Dirgantara Indonesia, PT PAL. Ada juga Tier 2, Tier 3. Ada industri subkomponen, industri pendukung. PT Pindad misalnya, kami membina cukup besar klaster industri di Jawa Barat untuk bisa masuk pada komponen suku cadang. Itu boleh mereka. Dan itu yang saya sebut tadi, dengan membesarnya pasar, terutama pasar domestik dan pasar ekspor, peluang industri lokal untuk masuk cukup besar. Itu tidak mengancam national security kita? Itu ya, karena komponen non utama. Tapi kalau core komponen misalnya senjata laras tetap Pindad, rumah mekanik Pindad, picu Pindad. Baik, Pak Wijaya kita lanjut lagi dulu, kita di segmen selanjutnya. Pemirsa, kami akan segera kembali.